Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam Renungan 79 untuk hari ini. Sebelum kita memulai Renungan 79 untuk hari ini, mari kita ucapkan salam rise up supaya kita semangat dalam menjalani hidup kita. Salam rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Biarlah itu menjadi semangat dalam kehidupan kita, menjadi doa dalam kehidupan kita untuk kita terus menjadi orang yang bangkit, bergerak, dan berdampak dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar dalam Matius 23 ayat 1 sampai ke 12 yang saya berikan tema pelayan yang berkenan. Akan saya bacakan Matius 23 ayat 1 sampai yang ke-12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabi, rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi di dalam perikop ini adalah sebuah peringatan yang keras yang Tuhan Yesus sampaikan untuk para pengikutnya dan para murid-muridnya. Jadi kalau kita melihat konteks dari ayat yang sudah kita baca ini adalah di sini mereka sedang mendengarkan Tuhan Yesus dalam menyampaikan. Di sini ahli Taurat dan orang-orang Farisi belum ada di ayat 1 ini, dan Tuhan Yesus berusaha menyampaikan untuk para pengikutnya untuk tidak hidup seperti mereka. Karena kita semua tahu, bahkan di ayat yang kedua dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Menduduki kursi Musa ini bicara tentang kekuasaan, berbicara tentang kehormatan. Bagaimana kala itu ini adalah gambaran dari sinagoge. Jadi ketika mereka di zaman dulu, ketika orang-orang belajar dalam sinagoge, orang-orang yang terhormat mereka duduk di kursi Musa, yang disebut kursi Musa, sebuah batu yang disebut kursi Musa, yang itu berarti tentang kehormatan, tentang kekuasaan. Dan Tuhan Yesus pun sudah melihat bahwa ahli Taurat dan orang-orang Farisi sudah menguasai umat kala itu, dan mereka seperti dicengkram oleh aturan-aturan yang membuat mereka kesusahan. Dan Tuhan Yesus sangat tahu bagaimana para umat ini tidak mampu untuk melakukan aturan-aturan yang dipasang oleh orang-orang Farisi ini. Dan kita juga dapat belajar di perikop ini, kita akan belajar tentang 5 hal apa saja yang harus kita murnikan agar hidup kita atau pelayanan kita dapat selalu berkenan di hadapan Tuhan menurut firman ini. Jadi kita akan mempelajari apa yang sebenarnya menjadi pesan Tuhan Yesus untuk kita di akhir zaman ini melalui ayat ini. Yang pertama, tidak hidup dalam kemunafikan, yang diambil di dalam ayat yang ketiga. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Dalam ayat ini Tuhan Yesus mengisyaratkan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus cukup menghormati ajaran dari ahli Taurat, karena di sana dikatakan
lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Sebenarnya Tuhan Yesus pun sudah memberikan penekanan bahwa sebenarnya melakukan ataupun mendengarkan ajaran Taurat itu benar karena itu berasal dari Allah. Tapi yang menjadi catatan di sini untuk tidak menuruti perbuatan-perbuatan mereka. Jadi mereka adalah orang-orang yang munafik karena mereka mengajarkan ajaran-ajaran mereka tapi mereka tidak melakukannya. Bahkan perlakuan mereka atau sikap mereka tidak menunjukkan apa yang mereka ajarkan kala itu. Dan di sini seperti dikatakan, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tidak melakukannya. Ini hampir mirip dengan apa yang dituliskan di dalam kitab Yakobus 2 ayat 26 yang berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi tanpa sebuah perbuatan iman kita bisa diucapkan atau dikatakan mati. Jadi orang-orang Farisi, para ahli Taurat, mereka hidup dalam kemunafikan yang mereka tidak sadari bahwa iman mereka sebenarnya mati. Dan di sini Tuhan Yesus tidak mau kita hidup di dalam kemunafikan. Lalu yang kedua, belajar untuk bayar harga. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ini sungguh ironi karena mereka memberikan beban kepada orang lain, tapi mereka sendiri pun tidak mau menyentuhnya, tidak mau melakukannya. Mereka tidak mau bayar harga, tidak mau melakukan hukum Taurat itu. Mereka memberikan aturan-aturan agamawi yang sangat berat untuk dilakukan para umat, tetapi mereka sama sekali tidak mau memberikan teladan ataupun melakukannya. Dan itu yang sedang Tuhan Yesus berusaha untuk hilangkan dari umat kala itu, karena bagi Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang benar. Dan seharusnya ketika kita menjalankan firman Tuhan atau kita belajar firman Tuhan, kita harus menghidupi firman itu. Kita harus mau untuk bayar harga. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, memiliki hati yang murni. Di dalam ayat 5 dan ke-7 sampai ke-7, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang, tetapi mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan tempat-tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Jadi sini sangat berbahaya ketika pelayan Tuhan mereka mulai hidup di dalam kesombongan, gila hormat. Mereka sudah tidak memiliki kemurnian dalam melayani Tuhan. Dan ini menjadi warning jadi buat diri kita, menjadi peringatan buat diri kita bagaimana kita menjadi pengikut Tuhan atau pelayan Tuhan. Kita harus mau untuk memiliki hati yang dimurnikan. Kita harus belajar untuk terus mempelajari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu saya percaya bahwa itu akan memurnikan hati kita. Dia akan terus membersihkan hati kita. Dia akan memberikan hikmat pada kita untuk ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Dan ini menjadi penekanan dalam kehidupan kita untuk kita terus memiliki hati yang dimurnikan. Lalu yang keempat, menyadari akan pentingnya otoritas surgawi. Saya ambil dari ayat 8 sampai ke 10, tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Jadi ayat-ayat ini sebenarnya tidak bisa kita artikan secara harafiah. Bagaimana kita terus memiliki seorang ayah tapi kita tidak memanggil ayah, bukan itu artinya. Tapi arti dari ayat ini yaitu ketika kita seorang pemimpin, ketika kita seorang guru misalnya, ataupun kita seorang bapak misalnya, kita memiliki otoritas yang lebih tinggi dari kita. Makna dari ayat ini adalah sebenarnya kita itu bukan siapa-siapa. Kita memiliki Tuhan yang memiliki otoritas jauh lebih tinggi. Dan supaya kita tidak merasa bahwa diri kita itu lebih besar dari apapun, dari siapapun.
Dan ini menjadi teguran bagi kita bahwa menyadari akan pentingnya otoritas surgawi. Lalu yang kelima, hidup dalam kerendahan hati. Di ayat 11 dan 12, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaknya ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus adalah teladan sempurna dalam hal ini. Kita bisa belajar untuk dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, bagaimana dia taat sampai mati, dan dia menebus dosa kita. Dan ini adalah teladan kerendahan hati yang sangat sempurna, dan kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Apapun menjadi pelayanan kita harus tetap rendah hati. Kita jangan sampai pelayanan itu menjadi bumerang dalam diri kita, menjadi batu sandungan untuk orang lain. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan, bahkan pelayanan kita di gereja. Dan untuk penutup, saya ingin memberikan 3 hal penting dalam kehidupan kita, 3 prinsip dalam kita melayani Tuhan menurut perikop ini. Prinsip pertama yaitu pelayanan bukanlah sebuah tradisi. Pelayanan bukan karena rutinitas, bukan hanya karena aturan yang telah dibuat ataupun yang sekedar mengerjakan jadwal yang sudah dibuat. Jadi pelayanan ini bukanlah sebuah tradisi saja seperti yang dilakukan oleh orang Farisi maupun para ahli Taurat. Yang kedua, pelayanan bukanlah tentang ambisi. Pelayanan hanya karena ada kepentingan pribadi, penuh kemunafikan, karena melayani Tuhan hanya ingin mencari nama, ingin dilihat, dan kita harus menghilangkan ambisi-ambisi kita, motivasi salah kita dalam pelayanan. Jadi kita harus belajar bahwa pelayanan bukan sebuah tradisi dan pelayanan bukan tentang ambisi. Dan yang ketiga, pelayanan harus membawa transformasi. Pelayanan memang harus didasari dengan kebenaran. Mau tidak mau, kita harus selalu mau dikoreksi. Mau tidak mau, kita harus selalu dimurnikan. Dan mau tidak mau, pelayanan itu harus memiliki pertumbuhan. Dan biarlah setiap pelayanan kita dalam kehidupan kita, baik di keluarga, di pekerjaan kita, di gereja, di masyarakat, dimanapun kita berada, kita memiliki pertumbuhan di dalam pelayanan kita. Kita memiliki pergerakan transformasi dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita secara rohani. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini dapat terus mengingatkan kita untuk kita menjauhi hidup kemunafikan kita, menjauhi pelayanan-pelayanan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah pelayanan kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dimanapun kita berada, biarlah kita terus melayani Tuhan dan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami dapat belajar bagaimana kami menjadi pelayan-pelayan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus murnikan kami Tuhan, murnikan kehidupan kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, agar kami semakin indah Tuhan di pelataran-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kristus telah memikul dosa jemaat GBD El Shaddai Magelang di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya jemaat GBD El Shaddai Magelang yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya jemaat GBD El Shaddai Magelang telah sembuh. Amin. Puji Tuhan. Kami menyerahkan doa ini Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.